Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Fitrianisa. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang persamaan lingkaran. Nih, pada saat kita melihat di alam sekitar, ada banyak sekali benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya nih, ada jam dinding, ada juga uang koin, ada kaset, piring, gelang, cermin, wajan atau penggorengan, lakban, hula hoop, kipas angin, ban sepeda, dan donat. Nah, banyak sekali ya lingkaran di kehidupan kita sehari-hari. Nah, lingkaran-lingkaran ini kita sudah belajar di SD dan SMP, ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa saja? Nih, ada jari-jari, ada busur lingkaran, ada tali busur, ada tembereng, juring, apotema, dan diameter. Nah, kita merefresh ulang dulu ya pelajaran lingkaran dulu. Nah, kalau pusat lingkaran, nih pusat lingkaran adalah yang di tengah-tengah sini. Pusat lingkaran adalah A. Bagaimana dengan jari-jari? Nah, kalau jari-jari itu adalah garis yang batas-batasnya adalah pusat lingkaran dengan sisi lingkaran. Contohnya nih, garis AD. Ini adalah jari-jari atau biasanya disimbolkan R. Ada lagi jari-jarinya. AC ini juga jari-jari. R. AF ini juga jari-jari. AG ini jari-jari. AB ini juga jari-jari. Nah, bagaimana dengan AH? Nah, AH ini bukan jari-jari. Kenapa? Karena batasnya ini hanya ini, tidak di sisi lingkarannya. Berarti bukan jari-jari. Nah, lalu ada busur lingkaran. Nah, kalau busur lingkaran ini bentuknya garis lengkung. Contohnya BE. Nih, yang seperti ini BE. Atau ED, DC, CF. Nah, ini semua busur lingkaran. Lalu selanjutnya ada tali busur. Nah, kalau tali busur itu adalah garis yang batasnya sisi dari lingkaran. Contohnya nih, ada BE. Nah, BE ini merupakan tali busur. Ini ya, garis yang ini. Nah, lalu ada tembereng. Tembereng apa tembereng? Tembereng ini adalah juga bagian dari lingkaran. Nah, yang tembereng adalah BE juga, tapi daerahnya nih, daerah yang berwarna ungu tua. Ini adalah tembereng. Nah, lalu yang selanjutnya ada juring. Nah, kalau juring ini adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Nih, contohnya adalah GAF. Pusatnya A tadi ya. Terus jari-jarinya ada AG dan ada AF dan busur lingkarannya GF. Nah, ini adalah juring. Nah, lalu ada apotema. Nah, kalau apotema yang ini tadi, apotema adalah AH. Nah, apotema yaitu garis yang batasnya pusat lingkaran dan apa ini tadi? Adalah tali busur. Ya. Lalu ada lagi diameter. Nah, kalau diameter ini adalah 2 kali jari-jari. Nah, berarti diameter contohnya di sini BC. Nih, garis BC. Jadi diameter adalah garis lurus yang batasnya adalah tali busur dari lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. Nah, ini adalah diameter. Panjangnya diameter adalah 2 kali dari jari-jari. Ini ya, di jari-jari yang pertama, di jari-jari yang kedua. Gitu.
Nah, setelah kita melihat lingkaran tadi, sekarang yang akan kita pelajari adalah persamaan lingkarannya, yaitu bagaimana lingkaran yang telah kita lihat tadi berada pada bidang koordinat kartesius. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Oke, nah sekarang kita sudah ada di website GeoGebra. Nah, ini ada lingkaran ya, ini satu lingkaran. Nah, lingkaran ini tadi unsur-unsurnya ada, ini merupakan yang hitam pusat lingkaran. Nah, lalu yang merah lagi. Yang merah ini adalah jari-jari lingkaran atau R. Nah, lalu lingkaran ini ada di bidang koordinat kartesius nih ya. Ini ada sumbu X-nya yang mendatar dan ada sumbu Y-nya yang tegak. Nah, lalu nih, kalau di GeoGebra ini, kita bisa menggeser jari-jarinya dan juga bisa menggeser pusat dari lingkarannya. Nah, terus kalau kalian perhatikan, di bagian bawah kiri ada yang merupakan persamaan lingkaran. Nah, ini ya bentuk persamaan lingkaran. Contohnya, ada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ciri-ciri dari suatu persamaan lingkaran yaitu pasti ada X kuadrat ditambah Y kuadratnya. Nah, ini pasti ada. Nah, lalu contohnya nih, kalau misalnya lingkarannya ini pusatnya ada di 0,0 dan jari-jarinya ada di dan jari-jarinya adalah 5. Nih, R sama dengan 5. Nah, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, bagaimana kalau kita ubah jari-jarinya misalnya 6? Nah, kalau 6, 25-nya berubah jadi 36. Nah, lalu bagaimana kalau kita ubah menjadi 4? Nah, kalau jari-jarinya 4, nah di sini berubah jadi 16. Nah, ini tandanya apa? Apa hubungannya tadi? Kalau 4 jadi 16, kalau 5 jadi 25, kalau 6 jadi 36. Oh, berarti ini bagian yang dari sama dengan ini merupakan nilai kuadrat. Nah, 6 kuadrat 36, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Nah, ini kalau R-nya digeser jadi 3, pasti nanti di sini akan menjadi 9. Nah, benar kan ya, menjadi 9. Nah, jadi persamaan lingkaran itu tergantung dengan panjang jari-jarinya. Nah, lalu bagaimana kalau titik pusatnya? Nah, kalau kita menggeser titik pusatnya juga berubah nih persamaannya. Kalau misalnya kita geser X-nya jadi 1,0. Nah, ini yang X kuadrat tadi berubah menjadi X min 1 dikuadratkan, Y-nya tetap. Nah, kalau misalnya kita geser lagi menjadi 2,0. Nah, ini berubah lagi jadi X min 2 dikuadratkan. Kalau kita geser lagi jadi 3,0. Oh, jadi X min 3 dikuadratkan. Berarti yang di sini akan berubah sesuai dengan titik pada sumbu X-nya. Nah, ini kalau di X-nya 1, di sini jadi 1. Kalau kita geser jadi 2, di sini juga jadi 2. Kita geser di sini 3, di sini kita juga dapat 3. Nah, bagaimana kalau Y-nya? Nah, kalau Y-nya kita ubah nih, kita turunkan ke bawah. Nah, kalau misalnya Y-nya adalah min 1 atau titik pusatnya ada di 0,-1, nah ini berubah Y kuadratnya menjadi Y plus 1 dikuadratkan. Nah, kalau kita turun lagi ke bawah jadi 0,-2 berubah menjadi Y plus 2 dikuadratkan. Nah, kalau jadi min 3, nah ini jadi Y
plus 3 dikuadratkan. Nah, berarti kalau misalnya di titiknya itu min, di persamaannya plus. Nah, kalau di sini di titiknya plus, nanti di persamaannya min, gitu. Jadi, suatu persamaan lingkaran juga akan berubah jika pusat lingkarannya berubah. Nah, jadi yang menentukan suatu persamaan lingkaran ada dua, yaitu ada jari-jarinya dan ada titik pusat lingkarannya. Nah, lalu sekarang kita akan mencari suatu cara bagaimana untuk menuliskan suatu persamaan lingkaran tanpa harus kita geser-geser nih. Geser-geser angkanya. Nah, kalau begitu, selanjutnya kita akan mencari suatu bentuk umum dari persamaan lingkaran. Oke, nah yang pertama, kita akan mencari suatu rumus persamaan lingkaran dengan pusat di O0,0 dan berjari-jari R. Nah, pusatnya di O0,0, berarti ada di tengah-tengah bidang koordinat kartesius. Nih ya, di sini, di 0,0. Nah, pusatnya di sini. Lalu, ada jari-jari, suatu jari-jarinya di sini yang membentuk lingkaran. Nah, terus kita bikin segitiga nih, suatu segitiga dengan menggunakan jari-jarinya. Di sini ada titik O, di sini titik P di sisi lingkarannya, lalu di sini ada P aksen. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang sudah kita buat, ada segitiga O, P, dan P aksen. Nah, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya ada di P aksen. Nah, lalu kita akan mencari persamaan lingkarannya. Bagaimana cara menuliskan lingkaran ini? Nah, caranya bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, ingat ya, teorema Pythagoras itu apa? Kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi jumlah dari kuadrat sisi lainnya. Nah, jadi nanti kita dapat memperoleh nih x kuadrat, ini x ya. Nih, karena disumbu x ditambah y kuadrat sama dengan yang ini sisi miringnya r kuadrat. Nah, jadi sudah dapat nih kita. Ini merupakan persamaan lingkaran jika pusatnya ada di 0,0 dan jari-jarinya R. Nih, jadi persamaan lingkaran dengan pusat di O0,0 dan berjari-jari R adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat gitu. Jadi misalnya kalau ada soal yang menuliskan pusatnya itu 0,0 dan suatu jari-jari sama dengan sekian, nah kita gunakan yang ini, persamaan yang ini untuk mencari lingkarannya. Oke, sekarang nih ada contoh soal. Contoh soalnya, tentukan jari-jari dari persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini sudah kita ketahui bahwa tadi kalau misalnya ada persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran yang memiliki pusat 0,0
dan jari-jarinya R. Nah, yang ditanyakan adalah jari-jari. Nah, berarti tinggal kita cari R-nya ini yang mana. Nah, dari soalnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini X kuadratnya, ini Y kuadratnya. Oh, berarti R kuadratnya adalah sama dengan 25. Jadi, R kuadrat sama dengan 25. Nah, ini belum sampai jari-jari karena jari-jarinya itu R saja, bukan ada kuadratnya. Berarti kita hilangkan kuadratnya. Bagaimana cara menghilangkan kuadrat? Dengan cara kita akarkan kedua ruasnya. Jadi akar R kuadrat sama dengan akar 25. Nah, akar R kuadrat, kalau ada akar terus di dalamnya ada kuadrat, ini boleh kita coret-coret. Jadi sisanya R sama dengan akar dari 25 adalah 5. Nah, jadi sudah selesai nih. Jadi, jari-jari dari persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 adalah 5.